Guys, kali ini gue buat video lagi. Kali ini pembahasan kita adalah tentang apa itu NAT dalam jaringan. NAT atau biasa kita bilang itu Network Address Translation ya. Kalau menurut Mbah Google, kita dengarkan bareng-bareng ya. Ini dia. Dengan NAT, NAT, Network Address Translation, adalah sebuah mekanisme dalam jaringan komputer yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan privat untuk berbagi satu alamat IP publik saat berkomunikasi dengan jaringan luar, seperti internet. Secara sederhana, NAT bertindak sebagai penerjemah alamat IP, menyembunyikan alamat IP internal dan menggantinya dengan satu alamat IP publik. Ya, jadi itu ya kalau menurut Google. Jadi NAT ini berfungsi sebagai penerjemah karena IP private itu nggak bisa diakses dari luar jaringan atau tidak bisa diakses dari internet. Makanya NAT ini berfungsi untuk menerjemahkan IP private ini menggunakan IP public sehingga kita bisa berkomunikasi di internet. Oke, fungsi NAT ini kalau kita lihat di sini, ini fungsi NAT ada beberapa ya, ada berapa fungsi NAT. Yang pertama itu menghemat alamat IP public. Dengan NAT, beberapa perangkat dalam jaringan lokal dapat menggunakan satu alamat IP publik sehingga mengurangi kebutuhan akan alamat IP publik yang terbatas. Betul. Karena misalnya kalau contoh ini di kantor, kita di kantor dan punya 10 ruangan, masing-masing ruangan itu punya 10 komputer. Nah, kalau misalnya kita pakai NAT, kita pakai IP publik semua itu, sementara IP publik ini lumayan mahal ya harganya dan dibayar per IP biasanya atau per blok IP. Nah, kalau misalnya ada 10 ruangan, per ruangannya 10 dikali 10 berarti ada berapa? Ada sekitar 100 IP publik yang kita butuhkan cuma untuk satu kantor. Nah, disinilah fungsi NAT datang, guys ya. Jadi, kita hanya perlu satu IP publik, nanti kita gunakan fungsi NAT buat translate IP private dari 100 komputer ini ditranslate lah ke satu IP public dan kita sudah bisa mengakses internet menggunakan satu IP public saja. Karena bisa dibilang 100 komputer tadi itu kita buat satu jaringan private atau jaringan lokal, terus kita pakai satu IP public buat mengakses internet. Dan nah, ini ada NAT di tengahnya ini. NAT ini fungsinya untuk menerjemahkan IP private kita tadi. Semua request dari IP private atau IP lokal dari 100 komputer ini diterjemahkan ke IP public sehingga bisa berkomunikasi atau bisa berselancar di internet. Yang kedua fungsinya adalah keamanan ya guys di sini. Ini dia keamanan. Jadi NAT memberikan lapisan keamanan dan menyembunyikan alamat IP internal dari luar jaringan, sehingga sulit bagi penyerang untuk menargetkan perangkat secara langsung. Seperti yang saya bilang tadi, dengan IP public kita itu bisa mengakses internet. Ya, termasuk sebaliknya. Jadi orang dari luar yang dari luar yang bisa mengakses internet otomatis bisa juga mengakses IP publiknya kita. Dalam kata lain, bisa juga mengakses komputer kita. Apalagi kalau misalnya firewallnya kita itu kita matikan. Nah, dengan adanya NAT ini, jaringan dari internet itu tidak bisa mengakses langsung ke jaringan privat atau jaringan lokal kita. Apalagi kalau misalnya kita ada local server yang menyimpan data-data atau database untuk kantor atau misalnya data-data karyawan begitu. Jadi jaringan luar itu tidak bisa mengakses jaringan private kecuali kita melakukan destination NAT, tapi nanti ada penjelasannya di video berikutnya atau sebentar. Yang kedua itu akses internet ya. NAT memungkinkan perangkat dalam jaringan private tidak memiliki alamat IP publik untuk mengakses internet melalui alamat IP publik perangkat yang melakukan NAT. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi sudah saya jelaskan tadi yang 100 PC itu sudah bisa mengakses internet hanya menggunakan satu alamat IP publik. Nah, itu udah barengan sama menghemat alamat IP publik ya, penjelasannya tadi. Jadi bisa akses internet menggunakan satu IP publik saja, nggak boros. Yang kedua itu isolasi jaringan. Bentar, gua agak kurang paham ini. NAT dapat membantu mengisolasi jaringan private dari jaringan publik, meningkatkan keamanan, mengurangi risiko serangan. Ya betul, udah sama kayak keamanan tadi.
cara kerjanya yang seperti saya bilang tadi itu ntar saya baca dulu ya. Oke, ini nanti saya bahas berikut. Jenis-jenis NAT itu ada 3. Yang pertama ada static NAT, yang kedua ada dynamic NAT, yang ketiga ada port address translation path. Tapi ini saya jelaskan yang NAT aja ya. Kalau port ini saya belum paham, jadi ini dulu. Kita sama-sama belajar ya di sini. Jadi kalau misalnya ada salah-salah penjelasan, kalian bisa benerin langsung di komen. Memetakan satu alamat IP private ke satu alamat IP public secara tetap. Ya, betul. Memetakan alamat IP private ke kumpulan alamat public IP public yang tersedia. Yes. Oke. Jadi kalau kita coba bongkar ya gimana proses NAT itu, saya udah siapkan ini beberapa animasi. Saya ambilnya juga dari Om Google. Makasih Om Google. Jadi ini contoh source NAT. Jadi ini kalau source itu artinya sumber ya. Jadi sumbernya yang di NAT. Jadi sumbernya yang ditranslate. Jadi contohnya kayak gini, kita punya jaringan lokal menggunakan IP 192.168.1.10 dan sementara jaringan publik kita mendapatkan IP dari ISP, contoh dari plat merah, plat biru, dan plat-plat yang lain. Kita dapatnya IP 203.0.1.1.31. Nah, gimana proses NAT ini terjadi? Jadi ketika IP private kita ini 192.168.1.10 melakukan request, misalnya contoh ping ke DNS 8.8.8, dia bakal ngarahin paketnya itu ke router. Ini router. Bentar, saya coba buat settingannya di sini ya. Oh, udah nggak bisa. Jadi ini router, Palo Alto ini router. Nah, ketika paket request kita masuk ke router, itu source IP address-nya yang awalnya 192.168.1.10 bakal dirubah menjadi 203.0.11.31. Kenapa harus dirubah? Karena seperti yang saya bilang tadi, internet tidak mengenal IP private. Jadi yang dari internet ini tidak tahu bahwa ada user 192.168.1.10 di sini, di lokasi ini. Di lokasi ini internet tidak tahu. Dianggapnya ini doesn't exist, tidak ada. Yang dia tahu ini, yang ini 203.0.1.13. Jadi kalau misalnya paket, ini paket perlu saya jelaskan nggak ya? Paket, kenapa saya dari tadi ngomongnya paket? Ini coba kita lihat. Jadi sederhananya kayak gini, paket itu adalah data requestan dari kita, dari user. Misalnya kita mau ngeping kayak gini, contohnya kayak gini, ping 8.8.8. Nah, ini ada hasilnya kan. Nah, ke saat kita ngeping ini kita requestnya itu dalam bentuk package. Jadi paketnya itu di dalamnya itu ada apa yang kita request, kayak ada box. Kalau kita bayangin aja kayak kiriman ya. Jadi paketnya itu ada kirimannya kita, terus dibungkus, terus bungkusannya itu ditaruh alamat IP tujuan sama alamat IP sumber. Itu sama kayak kita mau kirim barang ke Yogyakarta misalnya. Di situ kan kita pasti bungkus paketnya, misalnya surat, kita bungkus suratnya. Nah, di atas surat itu kita kasih label nama pengirim, alamatnya, sama bukan pengirim maksud saya, nama penerima sama alamatnya. Terus di bawahnya ada nama pengirim. Nama pengirimnya itu nama saya misalnya, Agung Santoso, contoh. Jadi seperti itu. Jadi ada nama pengirim dan nama penerima. Jadi nama pengirim dan nama penerima itu kita bisa analogikan sebagai IP address. Jadi nama pengirimnya itu 192.168.1.10 dan nama penerimanya itu 8.8.8.8 atau DNS Google. Nah, ketika paket itu masuk ke router yang ini, router yang menjalankan SNAT, paket itu bakal dirubah. Jadi alamat
sumbernya yang awalnya itu 192.168.10.1.10 bakal di strip out atau bakal dihapus, dirubah menjadi 203.011.3.1. Kenapa dirubah? Supaya internet bisa mengidentifikasi bahwa yang mengirim adalah IP public 203, karena IP public ini yang bisa terhubung ke internet. IP public 203.111.3.1 ini yang bisa berkomunikasi dengan internet, sementara yang ini tidak bisa. Begitu. Jadi bukan cuma untuk DNS, semuanya, semua paket kita mau buka Facebook dengan port 8080 dengan port 80, semuanya bakal dihapus source address originalnya, terus diganti menggunakan source address IP public. Bisa kita tidak menggunakan NAT, tapi syaratnya semua komputer yang ada di kantor misalnya itu harus menggunakan IP public. Sementara IP public itu lumayan mahal, guys. Satu blok saja bisa berapa harganya itu? Coba kalian search di internet. IP public itu lumayan harganya. Jadi gitu. Jadi menghemat IP public, terus IP private kalian lebih aman. Jadi jaringan lokal kalian lebih aman. Ini ada jadi ini tadi saya bahas itu yang source NAT ya, atau sumbernya yang dirubah. Sekarang ada destination NAT. Nyat apa nyat mau nyat. Destination NAT. Nah, jadi ini ada destination NAT. Ah, ini kebalikan dari source NAT atau sumber NAT. Ini tujuannya yang di NAT. Jadi ini saling berkaitan ya, ketika paketnya source NAT-nya ini dirubah, sumbernya ini dirubah, dikirim ke server, pastikan dia akan replay. Pastikan dia akan mengembalikan data, melakukan feedback ya. Kalau kita misalnya request ping, berarti dia harus balas ping juga. Dia bukan balas ping ya. Dia balas waktu replaynya. Dia balas. Kalau misalnya kita request port 80 atau HTTP, dia juga bakal balas dengan bukan dengan port 80. Dia bakal balas data. Oh iya, dengan port 80 maksudnya. Dia bakal balas port 80 dengan data yang bakal ditampilkan di layar Chrome kalian. Contoh kalau kita akses facebook.com, jadi komputer kalian itu sebenarnya melakukan request ke alamat IP-nya Facebook menggunakan source address IP private kalian, tapi itu sudah dirubah di router ISP kalian. Contoh ini kan router ISP yang mendapatkan IP public 203.0.113. Seperti itu. Nanti dia bakal balas. Nah, balasnya ini yang menggunakan destination NAT. Jadi ketika kalian udah requestnya udah sampai ke server 8.8.8.8 atau server Facebook, bentar. Bentar guys. Nah, tujuan IP-nya itu pasti menggunakan 203.0.113. Ini paket yang balik ya. Yang tadi kan kalian request. Seharusnya ketika kalian request, server bakal membalas data yang kalian request, mengirim lagi data yang kalian request. Nah, ketika datanya itu seperti tadi paketnya itu dibungkus lagi, ada nama pengirim, ada nama penerima. Jadi pengirimnya itu diisi 888, penerimanya IP kalian. Tapi bukan IP yang ini, bukan IP 92.168.1.10, IP-nya yang ini. Jadi tujuannya ke sini, ke IP public kalian. Nah, nanti setelah masuk ke router kalian, baru di strip lagi, diganti juga alamat tujuannya ke 192.168.1.0. Karena bisa jadi usernya bukan cuma kalian ya. Ada berapa? Ada 192.168.1.11 misalnya. Oke, kalau destination net itu kebalikannya ya. Jadi ini dia. Nah, ini seperti ini kan? Nah, destination net ini seperti ini. Jadi ketika dari IP public, alamat sumbernya itu
dari internet ya, dari internet. Karena di sini keterangannya any IP public, jadi internet saja. Pokoknya IP public yang ada di internet, dan tujuannya 203.0.1.1.3.1. Itu yang ini ya, yang ini. Nah, ketika masuk ke router, destination address-nya itu bakal dirubah ke 192.168.1.100 atau alamat IP komputer kalian yang ada di lokal, atau server kalian yang ada di lokal area network atau di jaringan privat kalian. Nah, ini contohnya. Jadi kalau destination NAT ini kebalikannya ya. Jadi user dari luar jaringan, dari internet, dia ke internet, dari internet dia ke router kalian. Nah, destination address-nya itu yang dirubah. Kalau tadi source itu alamat sumbernya yang dirubah atau alamat pengirimnya yang dirubah, sedangkan destination itu alamat penerimanya yang dirubah. Oke? Ya, kita coba lagi di animasi selanjutnya. Oke, yang ini coba lihat di sini ya. Ini nah, yang ini. Nah, ini alamat lokalnya yang ini. Ini agak gak jelas ini. Nah, ini. Nah, ini lagi salah satu contoh gambarnya ya. Ini adalah jaringan lokal. Ini layer 2 dan layer 3. Ini singkat aja ya. Kalau layer 2 ini dia nggak tahu IP. Dia cuma tahu alamat MAC address dari setiap network card di PC-PC kalian atau di router kalian. Jadi ini layer 2 itu nggak kenal IP. Sementara yang kenal IP itu layer 3. Jadi NAT ini bekerja di layer 3 sebenarnya, karena dia menggunakan IP. Kalau kalian pernah dengar, ini layer switch layer 2, dan ini switch layer 3. Nah, kalau switch layer 2 itu dia nggak kenal IP. Jadi ketika dia dapat paket di port 1, dia bakal duplikat semua paketnya dan dikirim ke semua port yang ada. Jadi kalau misalnya switch-nya itu 8 port, dan itu adalah layer 2 switch, ketika ada paket masuk di port 1, dia bakal duplikat semua paket itu dan dikirim ke 7 port sisa. 7 port selain portnya sendiri. Kalau portnya sendiri juga dikirim, nanti looping jaringannya. Jadi kalau misalnya masuk paket itu dari port 8 di switch nomor 8, dia bakal duplikat dan dikirim ke port selain portnya sendiri, port 8 gitu. Kalau layer 3 itu switch yang sudah bisa di manage karena sudah bisa melakukan manajemen IP address, melakukan routing, bukan routing ya, mungkin ada beberapa kayak VLAN dan lain-lain, karena dia udah bisa dia sudah kenal dengan IP address dan sudah bisa dimanipulasi di dalam switch itu sendiri begitu. Nah, ini ya. Ini coba perhatikan animasinya ya. Dari 192.168.1.5 dia lewat ke router, ya kan? Nah, ini dia balik, dia langsung rubah addressnya ke sini. Jadi ini dikirim, dirubah IP-nya, masuk ke server kirim lagi, balik, IP-nya dirubah lagi, masuk lagi ke komputer. Jadi ini cara kerjanya ya, network address translation. Jadi di sini dia dirubah di router. Nah, tuh coba perhatikan papernya ini yang jalan ini. Jadi kok ada suara tangnya. Jadi dari komputer klien dia ke bawah ke router, rubah IP, masuk ke server. Dari server dia kirim balik data yang di request ke server, rubah ke lokal, masuk ke komputer kalian. Dari komputer kalian rubah ke public, masuk ke server. Dari server masuk ke router, rubah ke lokal lagi, masuk ke komputer kalian. Jadi seperti itu, dia fungsinya translate. Waduh, apa nih? Dosa gua apa, Cok? Dosa gua apa? Maaf, gak ribut. Nah, ini juga salah satu contoh fungsi dari NAT. Jadi ini private network, host ini private network, dan ini internet atau ya internet atau apa? Internet lah. Internet itu cuma tahu IP public.
yang terhubung langsung ke internet. Nah, ini sumber IP, alamat sumber itu bakal dirubah ke IP dari IP public, IP dari. Jadi alamat sumber bakal dirubah ke IP public dulu, terus dia menuju ke server tujuan. Jadi destination-nya tetap, ini destination-nya tetap 200.100.10.1 itu tetap. Sementara alamat sumbernya ini yang dirubah. Yang 10.0.0.1 itu dirubah ke 150.150.01. Kenapa dirubah ya? Karena ini IP public. Cuman IP ini aja yang bisa berkomunikasi dengan internet. Dan biasanya IP ini dijual atau sepaket dengan langganan per bulannya kalian di rumah. Oke? Dan ketika server kalian balik, itu alamat sumbernya tetap, tapi destination-nya dirubah. Destination-nya dirubah itu setelah melewati router dan NAT. Jadi ini destination awalnya ini 150.150.50 dirubah lagi ke 10.0.1. Kenapa harus dirubah? Karena ketika nggak dirubah, paketnya nggak bakal lanjut ke kalian. Jadi kalian bisa ngirim request tapi nggak ada balasannya. Kalian melakukan permintaan ke server 200.0.110.1. Misalnya kalian minta halaman dari facebook.com, itu bakal dikirim dari server, dikirim ke komputer kalian, dikirim balik. Karena kalian request kan. Nah, ketika nggak ada NAT itu, ketika tidak ada source NAT, itu paketnya nggak bakal tembus ke server 200 ini, 200.110.1, nggak tembus. Karena dia nggak tahu ini pengirimnya siapa, nggak jelas. Atau IP private, jadi nggak bisa. Nah, jadi source-nya dirubah, sumbernya, alamat IP-nya dirubah, dan tembuslah ke server. Nah, servernya mau kirim yang kalian request. Nih, gue udah ketemu, gue ada halaman yang kau minta, yang udah kau apa, cok? Dari tadi ngawur nih ngomong. Nih paket yang kau cari, gue kirim balik ya. Nah, server ngomongnya gitu. Nah, ketika dikirim balik, nah akan ada progress NAT juga, itu destination NAT. Itu alamat tujuannya dirubah. Ketika paketnya jalan dari server ke router yang ini lewat internet, terus dia ke router yang ini, paketnya masih seperti ini. Destination-nya 150.150.01. Perhatikan destination-nya ini 150.150.01. Kalau nggak dirubah, maka dia bakal berhenti di router. Dia bakal berhenti di router dan NAT ini. Berhenti di tengah sini dia. Nggak dilanjutkan lagi. Karena harusnya untuk dilanjutkan ke komputer kalian harus dirubah dulu destination IP-nya sesuai dengan alamat IP kalian. Jadi begitu. Jadi dia mentok sini. Sama seperti tadi, ketika source-nya nggak dirubah, dia mentok juga di router sini. Oke? Coba kita ganti animasinya. Oh, ini kecil banget, cok. Nggak usah. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ini ada source NAT, destination NAT, UNAT. Jangan dulu lah UNAT ini. Jadi ini. Jadi dari user, dia ke router, dia ke internet, ke server tujuan. Komputer itu nggak tahu huruf ya, dia cuma tahu angka aja, dia cuma tahu IP. Jadi kalau misalnya kalian ketik facebook.com, itu sebenarnya facebook.com itu diterjemahkan dulu ke IP, baru dilanjutkan ke servernya Facebook. Jadi Facebook itu nggak ada tulisan facebook.com, itu semuanya dirubah ke IP dulu, baru bisa diproses. Jadi user ke sini, ke router, dirubah alamat IP sumbernya, terus dilanjutkan ke server. Begitu juga sebaliknya, ketika sudah ada balasan dari server, dikirim ke sini, ke router, ke 203.0.111.1131, terus dirubah tujuannya menjadi 192.168.10.1. Jadi udah berapa animasi kita coba jelaskan tadi ya, seharusnya udah paham. Sekarang coba kita masuk langsung ke MikroTik. Oke. Jadi kalau MikroTik, fungsi NAT ini ada di bagian menu firewall. Firewall di tab NAT, Network Address Translation. Sama seperti Mangle, sama juga seperti filter rule. Jadi setiap rule, ini kan NAT, ini tab NAT, dan ini adalah nanti di sini dari atas sampai bawah
bakal ada NAT rule, dan NAT rule itu juga dibaca dari atas sampai bawah. Jadi dia bakal baca dari atas sampai bawah. Setiap paket yang lewat akan dicek di setiap rule. Nah, paket ini cocok di rule yang mana? Ketika cocok, bisa dilakukan manipulasi seperti di destination NAT atau di source NAT, atau bisa di redirect. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita mau melakukan NAT begitu, kita pastikan kita sudah punya IP public, entah itu mau di router ISP mana, tapi kita sudah punya IP public. Nah, kita lakukan NAT dengan cara melakukan add seperti ini. Jadi di sini ada tombol add atau plus. Nah, di sini ada pilihan chain-nya. Nah, ada dua kan, di sini ada destination NAT sama source NAT. Jadi karena kita bakal melakukan source NAT atau merubah alamat IP private kita ke IP public yang ada biasanya ada di modem atau NT, atau juga ada yang langsung di dial up dari MikroTik via PPPoE, nggak masalah, caranya tetap sama. Nah, caranya itu kita langsung pilih source NAT di tab general source NAT. Nah, in interface-nya itu ada di ether lokal. Jadi kalau misalnya semua jaringan lokal kalian itu nyolok di ether 5 di MikroTik kalian, maka in interface-nya maka interface yang kalian pilih itu adalah interface yang mengarah ke jaringan lokal. Karena ini in interface. Jadi interface yang menjadi sumber masuknya paket. Jadi kalau misalnya jaringan lokal kalian itu nyolok di port 5 dan port 3, harusnya dua port itu yang kalian pilih. Jadi misalnya di port 5 dan port 3. Tapi kalau misalnya ada dua port, kita pakainya interface list. Interface list itu cara settingnya di sini ada di interface list. Jadi kalian bisa menggabungkan dua interface menggunakan alias menjadi sebuah list. Jadi kalian bisa bikin listnya LAN, dan interface-nya itu ada ether lokal dan ether 4, seperti itu. Caranya gampang ya, seperti ini. Pilih listnya LAN, masukkan interface yang kalian mau include atau termasuk ke dalam list LAN ini. Jadi saya pilih ether 5 dan ether 4 karena itu yang menuju ke jaringan lokal. Kenapa harus yang menuju ke jaringan lokal? Karena yang mau dirubah itu sumbernya. Kalau yang mau dirubah sumbernya berarti sumber trafiknya juga itu dari lokal. Karena trafik yang punya sumber alamat IP lokal itu berasalnya dari jaringan lokal. Jadi harus in interface-nya yang dari jaringan lokal. Seperti itu. Jadi kalian bisa rubah ke WAN 1, WAN 2 ataupun WAN 3. Actionnya itu masquerade. Ini juga saya belum, bentar, kita coba googling aja. Apa itu masquerade? Masquerade MikroTik. Oke, Om Google bantu saya. Masquerade pada MikroTik adalah salah satu bentuk Network Address Translation (NAT) yang sering digunakan untuk mengizinkan perangkat di jaringan lokal mengakses internet. Ini berfungsi dengan mengganti alamat IP sumber paket data yang dikirim. Jadi ini kuncinya guys, masquerade ini yang melakukan translation ya, yang melakukan translation address. Jadi ketika ini kan NAT rule, dan dengan parameternya kita pilih source NAT, yang bakal dirubah itu IP sumbernya, dan interface masuknya itu ada di ether 3 ya. Oh jangan, ether 5 lokal maksud saya ini. Ini kan yang dari lokal, ether 5 lokal. Jadi ketika ada paket masuk dari ether 5 lokal, alamat sumbernya itu bakal dirubah dengan action masquerade. Jadi yang merubahnya itu ini, yang trasenya itu. Jadi semua trafik yang masuk dari ether 5 bakal dirubah sumbernya, bakal di masquerade. Oke? Jadi seperti itu cara melakukan NAT. Tinggal kita apply. Ada juga, bisa juga seperti ini.
Nah, bisa juga seperti ini. Jadi out interface-nya itu di one, di port one. Mana tadi? Oh bukan, saya sudah bikin listnya ya di one. Nah seperti ini. Jadi rule-nya ini source NAT, C-nya source NAT, parameternya itu interface out-nya di one. Ini interface list ya. Jadi di one ini udah ada berapa interface yang termasuk di dalam one ini. Nah, semua traffic yang bakar keluar jadi semua traffic yang bakar keluar dari one ini, dari interface list one itu bakal dirubah alamatnya menggunakan masquerade menjadi alamat IP public di mikrotik ini sendiri. Jadi ini rule yang dipakai buat melakukan NAT. Jadi ini krusial, yang paling krusial. Kalau nggak ada rule ini, kalian nggak bisa akses internet. Jadi kalau misalnya kalian mau setting mikrotik ini, pastikan rule masquerade ini ada. Pastikan rule masquerade ini ada. Bisa nggak ada, tapi kalian harus melakukan root manual ya, static routing. Jadi kalian harus melakukan static routing. Jadi fungsi NAT-nya ini kalian ambil langsung dari modem atau NT kalian. Nanti saya jelaskan juga ini fungsi static routing ini. Jadi di mikrotik kalian tuh nggak perlu ada NAT, karena biasanya di modem ISP itu sudah ada NAT, Kalian tinggal melakukan static routing aja, memberitahu ke mikrotik bahwa alamat tujuan ini gateway-nya si modem. Nanti fungsi translate-nya itu bakal terjadi di modem atau NTSP kalian. Selain lebih ringan, mikrotik juga nggak perlu melakukan translate. Maksudnya lebih minim sumber daya atau penggunaan prosesor dari mikrotik. Ini juga berfungsi kalau misalnya kalian punya router load balance sendiri dan kalian punya router untuk distribusi sendiri. Nah, jadi router distribusi itu nggak perlu di NAT, karena kalian cukup melakukan satu NAT saja, nggak perlu double NAT. Kalau kalian melakukan NAT lagi dari mikrotik seperti ini jadinya double NAT. Udah di NAT di ONT, ada lagi NAT dari mikrotik begitu. Jadi addressnya itu, sumbernya itu dirubah dua kali. Setelah dirubah di mikrotik, di ONT juga dirubah, di modem ISP juga dirubah, karena dua-dua aja menjalankan fungsi NAT gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya router load balance, NAT aja di load balance. Router distribusinya itu nggak perlu di NAT, ngapain? Di static route aja. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau untuk buat NAT ini, saya ada NAT dari koneksi WAN saya. Jadi udah ada NAT. Jadi setiap traffic yang masuk di Ethernet manapun selain WAN dan bakal keluar di interface list WAN ini, dia bakal di masquerade atau bakal di translate dan kalian bisa akses internet. Jadi seperti itu aja ya penjelasan tentang network address translation. Semoga kalian paham. Mohon maaf kalau ada salah penjelasan. Kita belajar sama-sama, bisa kalian komen di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Oke? Terima kasih.